Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zio Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM menjadi perhatian Komisi 13 DPR RI. Penambahan anggaran diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan penyelesaian kasus HAM hingga ke daerah. Kementerian HAM mengajukan penambahan anggaran tahun 2027 sekitar 550 miliar rupiah dalam rapat rencana kerja anggaran bersama Komisi 13 DPR RI. Komisi 13 DPR RI menyetujui usulan itu dengan catatan diprioritaskan untuk layanan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga ke daerah. Komisi 13 menilai anggaran itu harus disertai dengan target kinerja yang jelas dan terukur. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Sihaan menegaskan anggaran yang disetujui harus lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi hak asasi manusia. Selain itu juga diprioritaskan untuk memberikan layanan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Kementerian HAM diminta menyampaikan data secara rinci dan transparan terkait jumlah kasus yang telah dimediasi dan sudah tertangani. Laporan mulai dari peran, program, dan juga masalah pekerjaan yang mereka lakukan, kalau kita lihat adalah jumlah angkanya cukup tinggi. Tapi harus ada secara terinci berapa yang mediasi, berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang belum. Jadi bagaimana tindak lanjutnya. Jadi harus ada tolak ukur kinerja daripada data yang disampaikan kepada Komisi 13. Intinya kita setuju anggaran tersebut bisa ditambah, tapi diprioritaskanlah yang berkaitan dampak soal pelayanan hak asasi manusia. Pembahasan anggaran tahun 2027 masih terus berlanjut untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat dan mampu meningkatkan kualitas perlindungan HAM hingga ke daerah. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menekankan pentingnya pemanfaatan tambahan anggaran Kementerian Hukum secara efektif dengan mengutamakan program prioritas yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Komisi 13 DPR RI menyoroti usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum atau Kemenkum sebesar 837 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2027. Komisi 13 meminta tambahan anggaran dimanfaatkan untuk pendidikan kedinasan serta pembinaan literasi hukum masyarakat. Alokasi anggaran tambahan Kemenkum untuk tahun 2027 dinilai kurang proporsional. Alasannya, karena pemanfaatan anggaran tambahan didominasi belanja fisik, yaitu rehabilitasi gedung dan kantor yang mencapai 60%. Anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub meminta Kemenkum memperkuat skema fiskal yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya, peningkatan anggaran Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia sebesar 2,8 miliar rupiah, ditambah pembinaan literasi dan bantuan hukum masyarakat miskin sebesar 35,6 miliar rupiah. Total mencapai 556 miliar atau sekitar 66% dari total usulan tambahan. Sementara itu, anggaran untuk peningkatan kualitas pembentukan regulasi hanya diusulkan sebesar 11,49 miliar, padahal indeks Menteri Hukum ditargetkan meningkat. Selain itu, anggota Komisi 13 DPR RI Mahfiron mengingatkan Kemenkum untuk memperbaiki serapan fiskal pada tahun 2026 yang belum maksimal. Bapak juga harus mencermati belanjanya di 2026, karena pengalaman pemerintah itu nanti di semester 3, ini kan baru pandu indikatif, kita nggak membahas, masuk ke balik. Kalau Bapak dalam semester 3 nanti sisa anggaran 2026-nya masih pada angka di atas 25%, Bapak pasti akan dipotong lagi 15%. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI tegaskan perlindungan sumber daya kelautan sebagai bagian integral pembangunan maritim nasional guna memperkuat ketahanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menempatkan kedaulatan wilayah perairan sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekaligus mendorong penguatan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan nasional. Komisi 4 DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027 sebesar 15,7 triliun rupiah, serta mendorong pembahasan usulan tambahan anggaran. Namun, DPR RI menegaskan penggunaan anggaran harus difokuskan untuk menjawab persoalan strategis, terutama menjaga kedaulatan laut dan menekan praktik penangkapan ikan ilegal. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI menilai program yang diajukan telah mencakup berbagai kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kampung nelayan, tambak udang, dan revitalisasi kawasan produksi. Meski demikian, anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menilai masih terdapat persoalan mendasar yang memerlukan penguatan kebijakan, yaitu maraknya penangkapan ikan ilegal di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Memberantas illegal fishing secara tuntas adalah memang harus penegakan hukum. Jadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan Perikanan hanya dianggarkan operasi itu hanya 13 hari, ini kan kayak lelucon aja gitu. Tadi kami usulkan minimal 150 hari, jadi bisa kita bayangkan kalau pendekatan security yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan tandem dengan program ekonomi, yaitu memperbanyak kapal modern milik Indonesia, ya, nelayan yang kita latih. Komisi 4 DPR RI menekankan dukungan anggaran kepada KKP diharapkan memberikan dampak langsung bagi perlindungan sumber daya kelautan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 menilai pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi semata, tetapi juga perlu hadir dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Komisi 13 DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi program dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Hal ini menjadi catatan seiring usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2027 sebesar 370,45 miliar rupiah. Anggota Komisi 13 DPR RI Marulis Yahaan menilai dukungan terhadap penambahan anggaran perlu diiringi dengan pelaksanaan program yang lebih efektif dan terukur. Menurutnya, BPIP memiliki peran strategis dalam memperluas pemahaman dan penerapan nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Maruli menilai, pembinaan ideologi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi semata, tetapi juga perlu mendorong nilai-nilai Pancasila hadir dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nanti para generasi muda ini pemahaman Pancasila mereka tidak paham. Sehingga kita mengajak agar juga diikutkan dari Komisi 13 untuk mensosialisasikan pemahaman dan juga tentang perlunya Pancasila ini dalam kehidupan oleh warga kita dan menanamkan secara perilaku. Komisi 13 DPR RI berharap penguatan program BPIP ke depan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, namun juga memberikan dampak nyata dalam membangun karakter kebangsaan dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Ketepatan kebijakan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga kualitas data yang menjadi dasar perencanaan. Hal ini menjadi sorotan Komisi 11 DPR RI yang menilai sinkronisasi data pusat dan daerah harus terus diperkuat. Perencanaan pembangunan nasional perlu didukung data yang akurat dan terintegrasi agar kebijakan yang dibuat pemerintah tepat sasaran. Anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti terjadinya sejumlah masalah pembangunan karena kualitas data yang belum sepenuhnya selaras antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Charles Mekiansyah menilai pemanfaatan data sangat penting sebagai dasar penyusunan program pembangunan dan evaluasi kinerja daerah. Ketidakselarasan data antara pusat dan daerah berdampak pada penetapan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, hingga penyusunan program pembangunan daerah. Bappenas diimbau harus bisa memainkan peran selayaknya konduktor atau dirijen dalam pembangunan nasional, bukan hanya menjadi pencatat atau penulis dokumen pembangunan nasional. Ya, daerah-daerah tadi memenuhi itu semua. Mana daerah-daerah yang sebenarnya
masih dinabobokan oleh keuangan dari perusahaan. Hampir semuanya Pak, daerah-daerah tadi kemudian juga tidak berhasil kemudian menjadi daerah-daerah yang berhasil. Saya ingin sekali bahwa Bappenas melihat apalagi data-data yang Bapak miliki sebagai dirijen ini sudah banyak sekali Pak, roadmap-nya sudah banyak, datanya sudah banyak. Tetapi pertanyaan yang paling inti, bagaimana kemudian roadmap data yang Bapak miliki bukan sekedar sebagai materi yang dipinjamkan dan kemudian bisa dipakai dan tidak. Charles Mekiansyah menekankan pentingnya kejelasan arah dan ukuran keberhasilan dalam setiap kebijakan yang disusun pemerintah. Berbagai dokumen perencanaan yang telah dihasilkan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Esa dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi perhatian serius DPR RI di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Lantas bagaimana DPR RI mencari titik temu antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal daerah? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di TVR 09. Harga saham anjlok, juga rupiah masih terus melemah, bahkan harga kebutuhan pokok juga meningkat nih Pak. Yes. Kemarin juga kita didapatkan kabar lagi BBM naik. Nah, ini rasanya masyarakat Indonesia nggak habis nih Pak digontok terus. Masyarakat merasa bertubi-tubi dan bebannya diserahkan kepada rakyat. Ya nah, kan? Masalahnya, pertanyaannya kenapa seolah-olah masyarakat duluan yang harus mengalah dan beradaptasi gitu loh Pak. Pemerintah memberikan jaminan selama harga ICP rata 1 tahun, harga minyak ya, di bawah $100, maka semua BBM yang subsidi tidak akan dinaikkan. Ini jaminan dari pemerintah. Sementara yang non-subsidi memang fiskal Indonesia punya keterbatasan. Saya katakan problem paling besar adalah fiskal. Walaupun APBN kita yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan angkanya bagus semua. Tetapi kan faktanya kita lihat kalau benar angkanya bagus semua, maka tentu rupiah tidak jatuh, saham tidak jatuh. Ya kan? Betul. Ini kan alat ukur yang paling jujur. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, berbagai masukan dari kepala daerah menunjukkan perlunya solusi yang tidak hanya menjamin kesejahteraan P3K, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan daerah. DPR RI terus mendorong lahirnya kebijakan yang adil, terukur, dan mampu memberikan kepastian bagi para P3K tanpa membebani kapasitas fiskal pemerintah daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa. Maksud kami editorial Parlemen. Berikut ini. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 39 daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan pelayanan publik, DPR RI dan pemerintah berupaya mencari formula agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa membebani daerah. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, mengemuka berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran P3K. Pembahasan tidak hanya menyentuh status kepegawaian, tetapi juga menyangkut otonomi daerah, kapasitas fiskal, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai persoalan P3K berkaitan erat dengan belum kuatnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, daerah menangani sebagian besar urusan pemerintahan, namun belum didukung kapasitas fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus menjadi ruh. Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Karena harapan kami P3K dan lain-lain, termasuk tadi memajukan daerah, akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah.
Selain soal kapasitas fiskal, DPR RI juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pemerintah daerah. Regulasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar daerah dapat menjalankan kebijakan terkait P3K tanpa menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menegaskan, penyelesaian masalah P3K harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Intinya adalah bahwa Pemda dan P3K perlu kepastian hukum karena ada pengaturan bagi daerah yang tidak memenuhi mampu untuk 30%, kemudian harus ada payung hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita kalau belajar hukum itu kan ada pendapatnya Pak Sacipto Raharjo tentang hukum progresif. Jadi hukum yang hadir untuk manusia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menilai daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis. Selain batasan belanja pegawai maksimal 30%, daerah juga harus menanggung dampak efisiensi anggaran dan kewajiban pengangkatan P3K. Sudah ada beban terkait kebijakan efisiensi dengan pengurangan TKD, terus kemudian ada kebijakan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 2003 terkait dengan P3K, terus kemudian ditambah lagi dengan maksimum 30%. Jadi begini Pak, 30%-nya tetap, tapi rasio APBD-nya itu kan akan naik turun menyesuaikan dengan TKD yang ditransfer dari pusat. Seandainya kemudian kebijakan efisiensi ini tidak ada, saya yakin kepala daerah tidak terlalu pusing seperti saat ini sebetulnya. Setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dan berbagai pihak, Komisi 2 DPR RI mendorong sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan P3K. Mendukung masa transisi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, serta mendorong terbitnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. DPR RI juga meminta pemerintah segera menyelesaikan aturan manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, dan kesejahteraan P3K. Selain itu, Komisi 2 mendorong peningkatan transfer ke daerah dan membuka opsi dukungan APBN untuk pembiayaan P3K daerah, terutama tenaga kesehatan dan guru. Melalui berbagai langkah yang telah disepakati, diharapkan kebijakan P3K dapat berjalan lebih berkelanjutan, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh daerah. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi wisata edukatif favorit di Jakarta yang menampung ribuan satwa dari berbagai jenis. Menariknya pemirsa, kawasan yang luas dan rindang ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman belajar tentang dunia satwa. Beragam koleksi hewan mulai dari satwa lokal hingga satwa eksotis menjadikan Ragunan sebagai tujuan wisata keluarga yang sangat menarik. Untuk informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, lebih dari sekedar tempat rekreasi, Ragunan juga berperan dalam upaya konservasi dan juga pelestarian berbagai jenis satwa. Kehadiran Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pengingat bahwa manusia dan alam perlu hidup berdampingan secara harmonis. Selanjutnya kita akan menyaksikan Taman Marga Satwa Ragunan, dunia satwa ramah wisata dalam segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Liburan seru bersama keluarga bisa dimulai sejak tiba di gerbang utama Taman Marga Satwa Ragunan. Sejak pagi hari, antrian kendaraan sudah terlihat rapi memasuki area loket pembelian tiket dan pembayaran parkir. Meski ramai pengunjung, proses masuk tetap tertib dan lancar. Dengan harga tiket masuk hanya Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Ragunan buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Destinasi ini menjadi pilihan rekreasi favorit keluarga dari berbagai kalangan. Setelah melewati pintu loket, area parkir yang luas telah disiapkan, sehingga pengunjung dapat meninggalkan kendaraan dengan nyaman sebelum memulai petualangan menjelajah dunia satwa. Tempat wisata legendaris di Jakarta ini masih menjadi primadona masyarakat karena menawarkan liburan yang seru dengan harga yang sangat terjangkau. Begitu memasuki area taman, pengunjung tak perlu khawatir tersesat. Penunjuk arah tersedia di berbagai titik untuk membantu navigasi menuju zona satwa maupun fasilitas umum. Taman Marga Satwa Ragunan dikenal memiliki koleksi satwa yang beragam. Di sini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis hewan. Keberagaman satwa ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi mengenal dunia fauna secara langsung. Perjalanan melihat dunia primata dimulai sejak memasuki loket kawasan khusus primata. Dari sini, pengunjung diajak masuk ke area yang menjadi rumah bagi berbagai jenis primata dengan karakter dan perilaku yang berbeda. Ada yang aktif melompat dari dahan ke dahan, ada pula yang duduk tenang sambil mengamati sekitar. Tingkah mereka seringkali mengundang tawa karena ekspresi dan gerak-geriknya terlihat begitu mirip dengan manusia. Momen inilah yang membuat area primata selalu ramai pengunjung, sekaligus menjadi tempat belajar mengenal kecerdasan dan kehidupan sosial salah satu kelompok satwa paling menarik di dunia. Dan dari sekian banyak primata, ada satu penghuni yang selalu jadi pusat perhatian, ialah gorila, primata terbesar yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan perilaku sosial yang kompleks. Pengunjung bahkan dapat menyaksikan langsung momen saat gorila diberi makan oleh petugas. Dalam sesi ini, terlihat bagaimana ia mengambil makanan dengan tenang, memperhatikan sekelilingnya, lalu menikmati santapannya secara perlahan. Pengalaman melihat interaksi alami seperti ini menjadi momen langka yang selalu menarik perhatian pengunjung dari berbagai usia. Setelah dari kawasan primata, perjalanan berlanjut menuju area satwa darat lainnya. Di area terbuka, kawanan rusa tampak memakan makanan yang diberikan oleh pengunjung. Tingkah lakunya yang tenang serta gerakan anggun menciptakan suasana damai, seolah membawa pengunjung melihat langsung kehidupan satwa di alam liar dalam keseharian mereka. Namun, ketenangan itu berubah saat kita mendekati penghuni bertubuh raksasa berikutnya. Tubuhnya besar, namun gerakannya lembut. Gajah dikenal sebagai hewan cerdas dengan ingatan kuat, dan di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana satwa raksasa ini beraktivitas dengan tenang dan bisa juga diberikan makan dedaunan oleh pengunjung. Dari hewan raksasa yang jinak, kita beralih ke satwa bercangkang unik. Berbeda dengan hewan lain, kura-kura bergerak pelan namun pasti.
tempurung kerasnya menjadi pelindung alami yang membuatnya mampu bertahan dari berbagai ancaman di habitat aslinya. Tak jauh dari sana, pengunjung dapat melihat reptil lain yang tak kalah menarik. Di kolam reptil, buaya sering tampak diam tanpa gerakan. Namun justru, disitulah keunikan predator ini. Kesabarannya adalah kunci saat berburu di alam liar. Setelah area reptil, suasana berubah ketika memasuki kawasan unggas. Burung unta dikenal sebagai burung terbesar di dunia, dengan kaki panjang dan langkahnya yang cepat. Hewan ini mampu berlari kencang meski tidak bisa terbang. Tak hanya itu, berbagai jenis burung lain juga siap memanjakan mata pengunjung. Beragam jenis burung dengan warna bulu yang cerah menghiasi area taman. Kicauan mereka menambah suasana hidup dan menjadi latar suara alami sepanjang perjalanan pengunjung. Pengunjung pun dapat melihat hewan ini secara dekat karena sangkarnya yang besar. Dan sebagai penutup perjalanan, ada satu satwa ikonik yang selalu mencuri perhatian. Jerapah selalu menjadi favorit pengunjung. Lehernya yang panjang menjadikannya salah satu satwa paling ikonik untuk diamati. Tak hanya melihat hewan, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas pendukung, mulai dari wahana permainan anak yang dapat dimainkan juga bersama orang tua yang pastinya menambah keseruan bagi pengunjung. Lalu juga terdapat penjual souvenir khas Taman Marga Satwa Ragunan seperti baju bergambar hewan, topeng hewan, dan boneka hewan yang dapat dibeli sebagai cenderamata. Tersedia pula beragam pilihan kuliner, termasuk pecel sayur yang menjadi favorit pengunjung yang terdapat di berbagai titik di Ragunan. Dan bagi yang ingin beribadah pun, tersedia masjid yang nyaman di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Jika lelah berjalan kaki, tersedia pula beragam pilihan kendaraan sewa, mulai dari sepeda listrik yang dapat disewa dengan biaya Rp50.000 per jamnya, sepeda kayu tunggal dengan biaya Rp15.000 per jamnya, dan sepeda ganda dengan tarif Rp20.000 per jamnya. Sedangkan bagi car dengan biaya Rp250.000 per jamnya. Ada juga kereta keliling yang menawarkan pengalaman seru berkeliling taman dengan tarif Rp10.000 per orang. Anda bisa menikmati pemandangan alam serta satwa di Ragunan dengan santai. Hingga perahu angsa yang bisa dinikmati bersama keluarga dengan biaya Rp20.000. Dengan harga yang terjangkau, fasilitas lengkap, akses mudah, serta koleksi satwa yang beragam, Taman Marga Satwa Ragunan tetap menjadi destinasi rekreasi favorit sepanjang generasi. Tempat ini bukan sekedar taman wisata, tetapi juga ruang belajar, bermain, dan berkumpul yang menghadirkan pengalaman liburan sederhana namun penuh makna. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
harga saham anjlok, juga rupiah masih terus melemah, bahkan harga kebutuhan pokok juga meningkat nih Pak. Kemarin juga kita didapatkan kabar lagi BBM naik. Nah, ini rasanya masyarakat Indonesia nggak habis nih Pak digontok terus. Masyarakat merasa bertubi-tubi dan bebannya diserahkan kepada rakyat. Ya Nah, kan? masalahnya pertanyaannya kenapa seolah-olah masyarakat duluan yang harus mengalah dan beradaptasi gitu loh Pak. Pemerintah memberikan jaminan selama harga ICP rata 1 tahun, harga minyak ya, di bawah $100, maka semua BBM yang subsidi tidak akan dinaikkan. Ini jaminan dari pemerintah. Sementara yang non-subsidi memang fiskal Indonesia punya keterbatasan. Saya katakan problem paling besar adalah fiskal. Walaupun APBN kita yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan angkanya bagus semua. Tetapi kan faktanya kita lihat kalau benar angkanya bagus semua, maka tentu rupiah tidak jatuh, saham tidak jatuh. Ya kan? Betul. Ini kan alat ukur yang paling jujur. Pemirsa, pemerintah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF untuk tahun 2027 di tengah kondisi ekonomi dan juga gejolak yang terjadi secara global maupun di Indonesia. Menariknya, pemerintah masih menetapkan target yang optimis nih untuk tahun 2027. Dan masyarakat bukannya skeptis terhadap apakah target ini akan tercapai atau tidak, tapi lebih kepada apakah nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar dirasakan langsung hingga ke kantong-kantong masyarakat. Nah, tentu kita akan bahas pada episode Kabar Nusantara kali ini. Sudah hadir bersama kami Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali di Kabar Nusantara. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat. Saya juga sehat. Nah, ekonomi Indonesia sehat nggak Pak? Nah ini nih yang mau kita bahas. Kalau kita sebelum ke bahas terkait dengan target KMPPKF-nya, lebih ke sebenarnya apakah fondasi ekonomi Indonesia ini sudah cukup sehat untuk menjadi dasar penetapan KMPPKF ini Pak? Iya, jadi kalau saya sebagai seorang insinyur elektro, kalau saya berkunjung ke satu negara, apakah negara ini stabil atau tidak, tinggal nyolok listrik tuh. Kalau listriknya tertulis 220 yang muncul 180, pasti negaranya negara yang tidak stabil. Nah, demikian pula bagaimana kalau sebagai seorang ekonom. Memandangnya tentu yang paling gampang adalah melihat pergerakan kurs dan indeks harga saham. Karena itu yang paling mencerminkan kondisi kesehatan suatu negara. Dan kita tahu untuk saham ya, dari sejak puncaknya di Januari 2026 sampai sekarang, itu sudah turun hampir 40%. Walaupun kita akui dalam 3 hari terakhir ini mengalami penguatan yang cukup drastis. Tapi belum kembali ke angka di Januari. Pasti masih jauh kalau dibandingkan dengan angka Januari. Dan juga masih jauh dibandingkan dengan apa yang dikatakan cita-citanya Pak Purbaya dulu. Going to the moon katanya. Masih jauh ya Pak? Demikian pula kurs mata uang ya. Kurs mata uang kita mengalami pelemahan kira-kira sekitar 8% dari 16.500 kisarannya sampai puncak tertingginya di 18.190. Ini belum pernah terjadi kan. Ya, bahkan di masa krisis tahun 97 juga Pak? Bahkan di masa krisis tahun 97 ini belum pernah terjadi. Jadi apakah ekonomi Indonesia sehat? Ini terbaca dari sini. Ya, saya berkeyakinan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi apakah Indonesia akan runtuh? Jelas tidak. Apakah Indonesia sudah masuk ke fase krisis? Belum. Ini kita harus jujur mengatakan bahwa kondisi yang dialami Indonesia saat ini tidak sama dengan kondisi 98. Ini yang harus dicatat. Ya, karena 98 itu depresiasi mata uang rupiah dari 2.500 ke 16.500. Yaitu depresiasinya 80%. Sementara kita saat depresiasinya hanya 8%. Ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah, ini juga penting untuk dicatat, tahun 98 hampir semua hutang korporasi dan hutang negara itu di dalam mata uang dolar.
proporsinya kira-kira 80%. Kalau saat ini hampir 82% utangnya dalam mata uang rupiah. Oke. Jadi pelemahan kurs, apakah ada dampaknya? Pasti ada, ya kan? Tetapi tentu tidak separah kejadian pada tahun 1998. Oke, tapi tadi Bapak menyebutkan apakah kita di masa krisis? Belum. Belum. Nah, kondisi Ya. seperti apa yang membuat Indonesia mungkin akan memasuki masa krisis ekonomi, Pak? Ya kalau tidak ada langkah perbaikan, ya akan masuk ke kondisi krisis ya. Kalau sekarang kan belum, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih oke di 5,6 ya. Target tahun depan bahkan di 5,8 sampai 6,5. 6,5, Paling ya. tidak kita masih di atas 5. Salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5 itu tidak banyak saat ini. Ya inflasi kita masih terkendali, ya cadangan devisa kita masih cukup banyak, ya 144,9 miliar dolar. Ini kira-kira setara dengan 5,8 bulan impor. Sehingga tanda-tanda ke arah krisis